Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Tasya dengan NIM 2300333 dari jurusan Pendidikan Luar Biasa. Nah, di sini saya akan membahas apakah itu konsep dasar administrasi PTK. Administrasi dalam pengertian secara harfiah yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ad dan ministet. Kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada. Dalam kata ministret sama dengan kata to serve atau to cons yang berarti melayani, membantu dan mengarah dalam bahasa Inggris, yaitu to administer berarti pula pengaturan, pemeliharaan, dan pengarahan. Administrasi dalam pengertian intinya adalah kegiatan rutin, mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat dengan segala aspek, serta mempersiapkan laporan. Yang pertama itu pendidikan secara umum. Pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Nah, pendidik mempunyai sebutan lain yang sesuai khususnya, yaitu guru, dosen, konselor, pomong, belajar, tutor, instruktur, fasilitator. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidik dan tenaga pendidikan pasal 39 mengatakan bahwasanya pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran melalui pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik perguruan tinggi. Pendidik merupakan tenaga profesional yang merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan membimbing, melatih, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Yang kedua yaitu tenaga pendidikan. Tenaga kependidikan itu meliputi kepala sekolah, madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga pustaka, tenaga laboratorium, teknisi, pengolahan kelompok belajar, dan tenaga kebersihan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pendidik dan Tenaga Pendidikan pasal 39, yaitu tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengolahan, dan pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknik untuk menunjang proses pendidikan pada satu satuan pendidikan. Tenaga pendidikan lainnya orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, diantaranya wali atau kepala urusan, tata usaha, labor, pustakawan, pelatihan, ekstrakurikuler, dan petugas yang berdasar uraian tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwasanya administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses seluruh kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal maupun non-spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ada juga nih proses administrasi pendidik dan tenaga pendidikan. Yang pertama itu kita membahas tentang pengadaan tenaga. Pengadaan tenaga personal adalah proses kegiatan untuk mengisi formulir yang kosong. Perlu diketahui bahwasanya lowongannya yaitu
formasi. Di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambahkan jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh adanya personal lembaga yang berhenti, yaitu menurut Afriansyah 2019 pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah berikut. Yang A, pengumuman adanya informasi baru. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahu kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Yang B-nya pendaftaran. Pendaftaran dilakukan secara pengumuman tersebar dan pendaftaran mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan, beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. Yang C-nya seleksi atau penyiaran kesejahteraan. Yang pertama yaitu gaji. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosennya dinyatakan bahwasannya yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari pelayanan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan undang-undang. Ini berarti bahwa seorang guru dalam hal ini atau yang disebut dengan guru PNS akan diberi gaji berupa uang yang dibayar secara berkala. Berkala yang dimaksud di sini adalah setiap bulan. Besarnya gaji yang diterima disebut sesuai dengan pangkat atau golongan dan masa kerjanya. Yang B-nya ada tunjangan. Tunjangan profesional diberi kepada guru yang telah memberikan sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang C-nya penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidik terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan ke seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Dikmen Kemdikbud Ahmad Jazidie mengatakan tujuan diberinya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Tujuan lainnya adalah untuk dapat meningkatkan kebutuhan pendidikan ke arah yang lebih baik. Yang D-nya yaitu adalah cuti PTK. Cuti adalah keadaan tidak maksud kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jenis cuti yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu cuti tahunan. Cuti tahunan ini diberi kepada karyawan untuk digunakan dalam periode tertentu setiap tahun. Biasanya cuti tahunan ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi karyawan untuk beristirahat dan mengisi ulang energi mereka. Yang kedua yaitu cuti besar. Cuti besar biasanya diberi untuk keperluan yang lebih signifikan seperti perjalanan panjang atau kebutuhan pribadi yang mendesak. Ini seringkali memiliki ketentuan khusus yang harus dipenuhi oleh karyawan. Yang ketiga ada cuti sakit. Cuti sakit ini sudah sering kita dengar ya. Diberikan kepada karyawan yang tidak dapat bekerja karena alasannya kesehatan atau masuk rumah sakit. Karena yang mengalami sakit berkepanjangan dapat mengajukan cuti sakit berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan. Yang terakhir yaitu ada cuti bersalin. Cuti ini khusus diberikan kepada wanita yang melahirkan. Cuti bersalin memberikan waktu bagi ibu hamil untuk pulih dan merawat bayi mereka setelah mereka melahirkan.
Nah, jenis-jenis di atas terdapat juga cuti karena alasan penting dan cuti di luar tanggungan negara yang dapat diajukan sesuai dengan kebutuhan karyawan. Nah, sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Saya minta maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.